Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal hidrologi yang berjudul Pengaruh Luas Pola Penggunaan Lahan dan Kondisi Fisik Lingkungan terhadap Debit Air dan Sedimentasi pada beberapa daerah tangkapan air, catchment area di Subdas Cimanuk, Hulu, Jawa Barat. Penulis Abdul Rahman, Jurnal J. Angrolan, volume 16, nomor 3, halaman 224 sampai 230, September 2009. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmayani M. Nur dengan NPM 2014151013 dari kelas Kehutanan A angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bab 1 Pendahuluan. Penggunaan lahan dan kondisi fisik lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi fungsi daerah aliran sungai. Keterkaitan faktor penggunaan lahan dalam hal ini adalah kemampuannya dalam memberi sanggahan buffer terhadap masukan curah hujan, sehingga tidak menimbulkan sedimentasi dan debit air yang berlebih akibat besarnya aliran permukaan. Besarnya fluktuasi debit sungai dan sedimentasi merupakan cerminan dari pola penggunaan lahan dan kondisi fisik lingkungan, yakni besarnya curah hujan, luas daerah pengaliran, koefisien bentuk sungai, dan sebagainya. Untuk menghindari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka pengelolaan DAS menjadi penting untuk dilakukan. Subdas Cimanuk Hulu merupakan salah satu dari 42 DAS di Indonesia yang tergolong dalam DAS kritis dan mendapatkan prioritas penanganan. Dengan luas lahan kritis diperkirakan sekitar 109.444 hektar, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas pola penggunaan lahan dan kondisi fisik lingkungan yang berpengaruh terhadap menurunnya debit tahunan dan meningkatnya fluktuasi debit serta sedimentasi sebagai indikator terukur untuk apabila tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan menimbulkan krisis sumber daya lahan dan air yang lebih parah lagi di masa yang akan datang akibat aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Mengevaluasi keberhasilan dalam pengelolaan DAS. Bab 2 Metode. Analisis dan pengelolaan data variabel respon yang diamati dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan perhitungan-perhitungan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perhitungan kecepatan aliran menggunakan rumus V sama dengan AN plus B, di mana V sama dengan kecepatan aliran dengan satuan meter that means 1, N sama dengan jumlah putaran baling-baling, A sama dengan 0,401, untuk N kurang dari atau sama dengan 0,36 dan 0,481 untuk N lebih dari 0,36. B sama dengan 0,031 untuk N kurang dari atau sama dengan 0,36 dan 0,003 untuk N lebih dari 0,36. Selanjutnya yaitu perhitungan debit aliran, QW. Debit aliran dihitung berdasarkan persamaan Qn sama dengan Vn dikali An, di mana Qn sama dengan debit pada sub penampang ke N dengan satuan meter kubik that means 1, V sama dengan kecepatan rata-rata pada sub penampang ke N dengan satuan M that means 1, A sama dengan luas penampang basah sub penampang ke N dengan satuan meter persegi. Debit total pada seluruh penampang dihitung berdasarkan persamaan Q-tot sama dengan sigma N 1 dikali Qn, di mana Q-tot sama dengan debit total seluruh penampang dengan satuan meter kubik that means 1, Qn sama dengan debit pada sub penampang ke N dengan satuan meter kubik that means 1. Pola harian debit aliran menggunakan perhitungan secara regresi antara tinggi aliran meter sebagai variabel independen dengan debit aliran
meter kubik Det-1 sebagai variabel dependen, sehingga dihasilkan kurva debit aliran yang digunakan untuk menghitung besarnya debit aliran tahunan, meter kubik. Model persamaan regresinya sebagai berikut. QW sama dengan A dalam kurung H besar dikali B, di mana QW sama dengan debit aliran dengan satuan meter kubik Det-1, H besar sama dengan tinggi aliran dengan satuan meter, AB sama dengan nilai konstanta. Selanjutnya ada perhitungan konsentrasi sedimen. Konsentrasi sedimen untuk setiap debit tertentu dihitung dengan persamaan CS sama dengan 1000 per V dalam kurung B min A dikali 1000 dalam kurung miligram LT-1, di mana CS sama dengan konsentrasi sedimen dengan satuan miligram LT-1, V sama dengan volume air dengan satuan mililiter, B sama dengan berat kertas saring berisi endapan sedimen dengan satuan gram, A sama dengan berat kertas saring awal dengan satuan gram. Selanjutnya ada perhitungan debit suspensi. Debit suspensi pada setiap kali pengamatan untuk setiap besaran debit tertentu pada masing-masing bagian penampang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan QS sama dengan QW dikali CS dikali K, di mana QS sama dengan sedimen tersuspensi dengan satuan ton HR-1, QW sama dengan debit aliran dengan satuan meter kubik Det-1, CS sama dengan konsentrasi sedimen dengan satuan miligram LT-1, K sama dengan konstanta yang bernilai 0,084. Untuk mengetahui pola harian debit suspensi, dilakukan perhitungan secara regresi antara debit aliran M meter kubik Det-1 sebagai variabel independen dengan debit suspensi ton HR-1 sebagai variabel dependen, sehingga dihasilkan kurva debit suspensi untuk menghitung besarnya debit suspensi tahunan M kubik. Model persamaan regresinya sebagai berikut. QS sama dengan QW dikali CS dikali K, di mana QS sama dengan debit suspensi dengan satuan ton HR-1, QW sama dengan debit aliran dengan satuan meter kubik Det-1, AB sama dengan nilai konstanta. Selanjutnya, perhitungan total sedimen. Total sedimen adalah jumlah beban suspensi suspended load dengan beban dasar bed load. Mengingat dalam pengamatan ini yang diamati hanya suspended load, maka besarnya bed load berkisar antara 10 sampai dengan 20% dari suspended load. Bab 3 hasil dan pembahasan, yaitu ada debit dan fluktuasi debit. Debit bulanan tertinggi Q maksimum yang diperoleh terdapat pada TTA Cihanjuang sebesar 33,07 meter kubik DT-1 dengan mempergunakan fluktuasi debit sebagai variabel tak bebas dan variabel bebas diperoleh hasil pada taraf nyata 0,05 dari 8 variabel respon yang diuji terdapat 2 variabel yang berperan dalam pendugaan fluktuasi debit sungai, Y1. Kedua variabel tersebut adalah luas tegalan dan luas DTA, dengan persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan 63,961 ditambah 275 X2 min 0,486 X6, R pangkat 2 sama dengan 0,57. Di mana Y1 sama dengan fluktuasi debit, X2 sama dengan luas tegalan, X6 sama dengan luas DTA. Dari persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas tegalan, maka fluktuasi debit semakin besar. Sebaliknya, semakin luas DTA, maka semakin kecil pula fluktuasi debit. Kemudian ada rata-rata debit tahunan. Pada taraf nyata, 5% dari 8 variabel yang diuji ke dalam persamaan terdapat 5 variabel yang berperan dalam pendugaan rata-rata debit tahunan, yakni ada luas tegalan, luas pemukiman, luas hutan yaitu hutan rakyat,
curah hujan rata-rata tahunan dengan satuan milimeter TH-1, dan koefisien bentuk sungai dengan persamaan sebagai berikut. Y2 sama dengan 59,914 min 19,066 X8 ditambah 1144 X5 ditambah 0,120 X7 dikurang 0,482 S4 ditambah 0,463 S2. R pangkat 2 sama dengan 0,57, di mana Y2 sama dengan rata-rata debit tahunan dengan satuan meter kubik Detmin 1, X8 sama dengan koefisien bentuk sungai, X5 sama dengan luas pemukiman, X7 sama dengan curah hujan rata-rata tahunan dengan satuan milimeter TH-1, X4 sama dengan luas hutan yaitu hutan rakyat, X2 sama dengan luas tegalan. Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin luas tegalan, pemukiman, dan rata-rata curah hujan tahunan, makin besar rata-rata debit tahunannya. Sedangkan, semakin besar luas hutan rakyat dan koefisien bentuk sungai, makin kecil rata-rata debit tahunannya. Kemudian ada sedimentasi. Hasil analisis sedimentasi Y3 pada daerah tangkapan air yang diteliti diperoleh hasil bahwa sedimentasi tertinggi terdapat pada DTA Cianten dengan sedimentasi sebanyak 91,21 ton hektar min 1 TH-1. Sedangkan terendah terdapat pada DTA Cimuara yaitu 3,25 ton hektar min 1 TH-1. Terdapat 4 variabel yang berperan dalam pendugaan sedimentasi, yaitu luas kebun campuran, luas tegalan, luas sawah, dan koefisien bentuk sungai, dengan persamaan regresinya sebagai berikut. Y2 sama dengan 59,914 min 19,066 X8 ditambah 1144 S5 ditambah 0,120 X7 dikurang 0,482 S4 ditambah 0,463 S2. R pangkat 2 sama dengan 0,57. Di mana Y3 sama dengan sedimentasi dengan satuan ton kilometer 2 TH-1, X8 sama dengan koefisien bentuk sungai, X1 sama dengan luas kebun campuran, X3 sama dengan luas sawah, dan X2 sama dengan luas tegalan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa semakin besar persentase luas kebun campuran, tegalan, sawah, dan koefisien bentuk sungai, maka semakin besar pula sedimentasinya. Bab 4 Kesimpulan. Luas kebun campuran dan koefisien bentuk sungai meningkatkan sedimentasi. Luas pemukiman dan rata-rata curah hujan tahunan meningkatkan rata-rata debit tahunan, sedangkan luas tegalan meningkatkan fluktuasi debit, rata-rata debit tahunan dan sedimentasi. Selanjutnya, koefisien bentuk sungai dan luas hutan menurunkan rata-rata debit tahunan, serta luas DTA dan subdas menurunkan fluktuasi debit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.